Bagian yang keempat, sub 4, iman dari mendengaran akan firman. Tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan bertumbuh. Oke. Jadi mesti membaca atau mendengar atau membaca firman, ya. Firman, firman Tuhan dan mendengar rema. Tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan bertumbuh. Ada dua macam firman Tuhan, yakni rema dan logos. Logos adalah firman Tuhan yang telah membaku menjadi buku atau sesuatu bentuk yang lain. Tuhan Yesus adalah logos, firman yang menjadi daging. Rema adalah firman Tuhan yang berbicara saat demi saat kepada orang percaya. Logos menumbuhkan pengetahuan kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Tetapi rema yang membangkitkan iman kita. Jadi yang membangkitkan iman rema. Memang eh, membaca firman Tuhan juga sebetulnya membangun iman, tapi dalam hal pengetahuan berupa satu bank data, ya, satu memori yang kelak akan dipimpin Roh Kudus untuk kalau kita membangun satu bentuk pengajaran, satu bentuk pikiran, ya, kita terlebih dulu memang mesti membaca Alkitab lebih banyak. Nah, kalau sudah membaca Alkitab lebih banyak, saya sarankan dari awal hingga akhir, baru nanti Roh Kudus akan membangun atau memimpin kita dengan remanya. Oke, baik. Ini yang membangun iman, yaitu mendengar rema dari Tuhan. Roma 10 ayat 10, silakan Ibu Dina, tolong baca. Adakah Bu Dina? 1, 2, 3. Tes. Kalau belum bisa, Ibu Marta, ada? Iya Pak, terima kasih Oke, Pak. terima kasih Bu. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Terima kasih Bu Marta. Roma 10 ayat 17. Ibu Ari. Sudah Kak, Roma 10 ayat mana ini ya? Oh, 17, 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Firman Kristus, ya. Oke, mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan karena dengan hati orang percaya, ya. Jadi orang percaya bukan lewat bukan sembarang orang percaya itu dengan hati, ya. Orang percaya itu bukan cuma di mulut, tapi di hati juga dan dibenarkan. Oke. Jadi hati yang percaya itu kayak gimana? Kalau kita bingung tentang hal ini, hati kok bisa percaya? Dengan cara bagaimana? Kan kita seringkali bersuara di dalam hati, bukan? Bersuara dalam pikiran, atau dalam benak, atau di dalam sanubari, atau dalam batin, itu hati sebetulnya. Semua yang kita katakan itu di dalam hati. Itu berupa satu bentuk respon. Nah, kalau kitanya gampang percaya dari apa yang kemudian kita dengar, dan kita benar-benar merasa dibenarkan oleh apa yang kita dengar itu, apalagi kalau kita dengan mulut kita bisa mengaku, kita bisa memuliakan Tuhan, bahkan lewat lidah pula kita bisa mengatur seluruh anggota tubuh kita. Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, orang yang sempurna itu orang yang nggak bersalah dalam perkataan, artinya orang yang dipimpin oleh Tuhan dengan rema yang tepat, dengan memori dari firman Tuhan yang dibacanya dengan tepat dipimpin Roh Kudus, dan bekerja sama dengan mulut kita, lidah kita yang sepikiran dengan hati dan akal budi kita, maka terjadi mujizat, teman-teman. Ya, sebetulnya itu yang terjadi bagi orang percaya. Maka kemudian bukan cuma diselamatkan, ini di hari pertama kita mengaku sebagai Tuhan sebagai juru selamat, tapi berikutnya jika kita bersinergi dengan akal budi jiwa dan roh kita, maka tubuh kita mengikuti pimpinan Tuhan masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan sampai dengan kehidupan yang berlimpah-limpah.
Itu terjadi mujizat. Ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari rema, bukan dari baca kitab saja, tapi dari rema sebetulnya. Oke, teman-teman mengerti ini ya. Jadi kalau ada bilang orang kalau misalnya ingin muncul iman ya dibacakan Alkitabnya, itu enggak seperti itu ya. Kalau kita membaca Alkitab itu juga sebetulnya membangun satu memori, satu bank data, satu informasi, satu pengetahuan agar nanti kelak dipimpin oleh Tuhan kita dengan mudah mengerti tentang apa yang kita dengar dari Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Barangkali di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ini masih oke ya, saya teruskan kalau belum ada pertanyaan. Terus. Nah, lalu kemudian dalam sub yang kelima kita akan belajar tentang iman Kristiani. Tuhan Yesuslah yang mengarang, menyusun, membuat desain kerangka iman kita. Namun ia juga yang membuat kita mampu memenuhi rancangan iman itu. Artinya, ia yang menentukan bagaimana iman yang sebenarnya itu harus kita kerjakan. Namun, ia sendiri dengan perantaraan Roh Kudus-Nya menolong kita hingga mampu melakukannya. Kerangka iman itu ditutup dengan daging, yakni perbuatan iman dengan pertolongan Roh Kudus. Daging tanda kutip, bukan daging perbuatan yang salah ya, tapi perbuatan langkah iman yang kita lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman kalau kita lihat ini nanti kita baca ayat dulu ya. Silakan dibaca ayatnya oleh Ibu Helvi, silakan. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 ya Pak Doni. Betul, Bu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya. Amin. Terima kasih Bu Helvi. Ya, jadi teman-teman di sini kita lihat ayatnya bahwa Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dalam bahasa Inggrisnya, Yesus itu, Tuhan kita itu adalah pengarang, the author. Pengarang ya. Pengarang atau penulis iman. Iman itu ternyata dikarang, digubah di dalam satu bentuk pikiran. Satu bentuk kerangka, satu bentuk satu bentuk sketsa dan digambarkan dengan jelas dalam wujud bentuknya seperti apa yang dikatakan Tuhan setiap hari itu kita kemudian mendapati iman. Nah, iman itu seperti kita sedang dituntun oleh Tuhan sebetulnya. Jadi kalau teman-teman bingung soal iman itu apa? Iman itu adalah kalau kita benar-benar dituntun Tuhan dengan sepenuhnya, maka kita itu lagi menjalani iman. Imannya siapa? Iman yang dinyatakan oleh Tuhan. Pak, kalau kemudian kita punya iman yang seperti apa yang kita munculkan, saya mengimani. Nah, teman-teman hati-hati kalau kita mengimani seperti gitu. Mengimani apa yang kita imani? Mengimani bahwa saya akan menjadi orang besar. Ya, itu asal jelas landasannya memang dari Tuhan begitu, ya berlangkahlah dalam iman. Tapi kalau cuma berangan-angan, ya, kalau cuma berangan-angan tanpa dasar yang jelas, alias kita mempunyai pikiran yang membual, yang pikiran-pikiran yang tidak tentu arahnya, pikiran yang ngawang-ngawang, itu bukan iman, itu bukan mengimani. Tapi tepatnya itu halusinasi. Tepatnya itu membayangkan yang tidak jelas bentuknya. Nah, tapi iman itu ternyata yang terjadi adalah yang kita tahu, iman itu dikarang, digubah, kerangkanya ada. Dan sampai dengan kita mengalami iman itu kepada kesempurnaan, itu Tuhan yang mimpin. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian kita, tanda kutip, kita akhirnya
mengalami begitu banyak perasaan yang gagal, yang kemudian kita bilang, kok Tuhan nggak dengar doa saya ya, kok saya dibiarkan begini ya, kok saya dibiarkan menderita ya, kok saya dibiarkan mengalami kesusahan ya. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita, bukan berarti iman kita salah. Tentunya kita mesti menyadari iman itu adalah sesuatu yang Tuhan pimpin lewat hidup kita. Perkataannya kita dengar. Nasihatnya kita kemudian ikuti. Pengajarannya yang menjadi landasan. Maka muncullah kemudian iman yang benar. Nah, iman yang benar itu meskipun kita lagi mengalami masalah, ada penghiburan, ada ketekunan, ada buah roh yang dimunculkan. Tapi kalaupun kita mengalami berbagai macam tanda kutip kegagalan, jangan takut. Asalkan kita kemudian mendengarkan kembali apa yang Tuhan yang Tuhan katakan. Yang kemudian Tuhan pernah peringatkan, kita kemudian minta ampun, kita pernah mengabaikan, dan kemudian kita mendengarkan kembali firman Tuhan atau remanya. Kita kemudian dituntun kembali dalam kerangka iman yang sebenarnya, yang tepat. Dibutuhkan apa? Kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan tidak ada kesombongan. Dalam arti bahwa kita sedang dituntun ini mesti ada satu kebangunan rohani. Yesus pula yang kemudian datang ke muka bumi ini, dia mengabaikan kehinaan. Yesus pula kemudian ketika di bumi ini, ia mengosongkan dirinya. Itu langkah imannya Yesus Kristus ketika di muka bumi ini. Ia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kenapa? Ia tekun pikul salib. Ia mempunyai sukacita. Ia mempunyai pengharapan yang pasti akan terjadi di depan. Bagaimana ia telah disediakan oleh Bapaknya tahta Allah. Oke, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemuliaan yang menantikannya di depan. Jadi teman-teman, kalau kita mengalami berbagai macam pergumulan, masalah, halangan, hambatan, apapun itu, lihat di depan. Apakah ada posisi anak Allah itu? Apakah kita sedang mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan untuk menuju kepada tahta Allah itu? Kemuliaan itu. Kalau kemudian kita tidak melihat tahta Allah, tahta kasih karunia-Nya, kemuliaannya, posisi anak Allah, berarti kita lagi ngawang-ngawang, tidak punya landasan untuk punya iman. Kita lagi menjalani hari-hari dengan kekuatan kedagingan kita. Tanpa ada landasan yang jelas yang telah Tuhan ucapkan sebelumnya. Jadi cepat minta ampun sama Tuhan. Kalau kemudian kita bandel selama ini. Ya teman-teman. Nah, jadi jangan takut kalau kemudian kita tidak mengalami hal-hal yang berupa tuntunan yang jelas. Yang barangkali kita pernah mengabaikan firman Tuhan. Berarti kita pernah ditegur dan kemudian kita menegarkan hati kita untuk kemudian berjalan sesuai dengan kehendak hati kita. Minta ampun. Buanglah hati yang lama dan pikiran yang lama yang kita punya itu jauh-jauh. Sebagaimana kesalahan kita pun dibuang jauh-jauh ke tubir-tubir lautan. Dan kita menjalani hari-hari baru bersama-sama dengan Tuhan. Oke, nah. Kemudian kita lihat bahwa yang terjadi ya, dengan mempercayai Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Alkitab, ada jaminan di depan ada tahta Allah, ya, ada kemuliaan. Juga jaminan pasti bahwa hasilnya adalah timbulnya mata air yang hidup dalam diri orang yang percaya. Nah, salah satu dari bahwa kita sudah ada dalam track-nya yang benar, ya, iman yang tepat. Selalu ada penghiburan dari Roh Kudus. Selalu ada jalan-jalan yang kemudian kita berganti kehidupan. Artinya apa? Kita punya kehidupan dari Kristus. Ketika kita diubahkan lewat perjalanan rohani bersama-sama melalui masalah-masalah pergumulan dan hambatan-hambatan yang telah ada di muka bumi ini. Nah, kalau ternyata itu terjadi benar, berarti kita sedang mempunyai mata air hidup yang tersendiri kita punyai, ya,
yang berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kita mempunyai mata air hidup. Itu berasal dari pribadi Kristus sebetulnya. Ini ayatnya kita baca sekarang. Di dalam Yohanes 7 ayat 37. Ibu Dina bisa baca? Silakan Ibu. Bisa Pak, maaf tadi nggak bisa kepencet handphone. Nggak apa-apa Bu, silakan. Oke. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Oke, ada yang tahu ini tentang aliran-aliran air yang hidup. Bila kita mempunyainya, ya terima kasih Bu Dina. Bila kita mempunyainya, kalau kita percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Oke, orang yang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus akan menerima aliran-aliran air hidup. Nah, yang mengaktifkannya siapa? Roh Kudus. Ya, kita mempunyai aliran-aliran air hidup yang dikatakan di sini adalah seperti seolah-olah itu tentang Roh Kudus. Ya, tapi sebenarnya aliran-aliran air hidup itu adalah sesuatu yang keluar dari pribadi Kristus yang diaktifkan oleh Roh Kudus. Oke, ini berkaitan dengan Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi bisa kita mengerti ya, aliran air hidup itu berasal dari Roh Kudus, berasal dari Tuhan Yesus yang diaktifkan Roh Kudus ketika kita mulai percaya apa yang dikatakan Tuhan. Oke, nah, kemudian bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah firman. Yang kita ucapkan ini adalah firman. Berasal dari hatinya Tuhan yang diaktifkan oleh Roh Kudus. Bingung nggak teman-teman? Enggak ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Ya. Jadi harap dimengerti ini banyak sekali yang salah. Air hidup ini bukanlah Roh Kudus, tapi air hidup ini manifestasinya adalah firman yang berasal dari perkataan Tuhan yang aktif bila kita dituntun Roh Kudus. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, menyambung dengan apa yang tadi tentang iman itu dikarang dan mempunyai kerangka dan disempurnakan sampai dengan kita mengalami penyempurnaan sampai pada posisi sempurna itu yang bawa Tuhan. Artinya kita tidak punya iman yang berasal dari kita. Oke, tidak mengimani seperti apa yang kita pikir ya teman-teman. Sekali lagi bahwa iman yang kita punya landasannya mesti jelas. Kerangkanya juga jelas. Oke, landasannya jelas, arahannya jelas, di depan sana pun ada ya yang mimpin, Tuhan Yesus yang mimpin. Dan boleh saya memberikan peringatan bagi teman-teman yang hadir pada sore hari ini ya. Dalam apa yang saya dapatkan sebelum saya bagikan ini tadi pagi, saya diingatkan tentang bagaimana seorang guru lagi mengajarkan matematik, kemudian dia mempunyai satu pembahasan soal yang dibahas di depan kelas. Oke. Nah, kemudian sang guru ini nih vision ya. Sang guru ini kemudian dia menuliskan rumus penjelasan penyelesaian solusi-solusi dengan detail sampai dengan rumus-rumusnya keluar. Detail sekali dan kemudian murid-murid di kelas yang sedang menyimak hanya melongo, oh iya, oke, iya. Iya, oke, mengerti. Oh kayak gitu ya, Tapi tanpa mencatat, tanpa kemudian mengulang kembali apa yang diajarkan. Tanpa kemudian menuliskan setidaknya kalau tidak dimengerti nanti bisa dilihat lagi gitu ya teman-teman. Nah, ketika sang guru sudah menyelesaikan hasil akhirnya isinya seperti begini, kemudian dia menghapus semua rumusan dan jawaban itu semua,
Dan kemudian dia bilang sama murid-muridnya, oke, sekarang catatan yang kalian tadi kalian tulis di catatan sekarang kumpulkan. Dikumpulkan tuh teman-teman. Nah, dia pengen melihat catatan-catatan apa yang dicatat oleh murid-muridnya pada saat itu ketika ia sedang menuliskan soal di papan tulis. Dan ternyata hasilnya apa? Ada yang ngegambar bunga, ya, ada yang ngegambar binatang, ada yang ngegambar gunung. Ternyata teman-teman sepanjang gurunya menjabarkan soal dan menuliskan soal serta menjawab soal-soal itu agar murid-murid yang di kelas itu mengerti semua apa yang sedang dikerjakan olehnya adalah untuk satu bentuk. Ini loh cara penyelesaiannya. Ternyata murid-muridnya mendengarkan sambil lalu, tidak mencatat, bahkan tidak mengingat, dan cuma bilang, oh iya ya, mengerti. Dan sungguh ketika kemudian ini vision betulan ya, jadi bukan ilustrasi, bukan. Dan ketika sang guru kemudian meminta pertanggungjawaban, ini kok gini gambarnya, ini kok tulisannya begini, ini kok begini, ini semua nggak ada yang benar. Nah, kemudian ada yang terjadi, ada seorang perempuan, murid seorang perempuan ya. Pak, saya kan puasa, saya kesering puasa, jadi saya bisa dong dapat kompensasi. Nggak ngaruh. Bagi sang guru, orang yang ngomong soal hal-hal rohani, tapi ternyata pada prakteknya itu tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan dengan apa yang sang gurunya tulis untuk mengenai kerangka iman ya. Hasilnya sia-sia, meskipun tampaknya ritual agamawinya bagus. Puasa loh, tapi akhirnya ya sia-sia. Lalu saya kemudian menuliskan itu semua, arti visi itu apa? Arti visi itu sebetulnya mudah. Kita sering kali manggut-manggut bentuk mengerti dari apa yang telah terjadi pada hari-hari ini, Tuhan ajarin apa, tapi kita sebetulnya nggak gitu ngerti. Tuhan tuh lagi mimpinnya dalam bentuk apa? Tuhan tuh lagi numbuhin apa dalam setiap masalah-masalah kita? Tuhan tuh lagi ngajarin apa dalam hari-hari kita yang susah seperti ini? Atau lagi kemudian Tuhan munculin buah roh seperti apa? Kita tuh sering kali, oh iya, saya ngerti. Atau ketika kemudian kita mendengarkan pengajaran dari Tuhan dalam setiap masalah-masalah kita, kemudian dimerdekakan Tuhan. Tapi kemudian masuk lagi ke dalam berbagai-bagai masalah yang sama, berarti kita masih belum diubahkan Tuhan. Kita belum mengerti arahan Tuhan ngarahin kita kemana. Dan ini yang terjadi pada kita sekarang, teman-teman. Banyak sekali orang Kristen yang masih belum paham dituntun Tuhan itu seperti apa. Maka saya membagikan arti vision yang saya dapatkan ini untuk kita dapat peringatan hari-hari ini, teman-teman. Mengertilah apa yang sedang Tuhan tuntun dalam hidup kita, baik itu kemuliaannya, dalam arti peninggian, berkat-berkat, dalam penyertaannya yang luar biasa, juga berbanding terbalik dengan apa yang kemudian ia hapuskan, ia kemudian singkirkan, berupa apa? Kita pikir itu satu masalah yang besar, kita pikir satu beban yang demikian berat, tapi sebetulnya landasannya bukan Tuhan timpakan masalah, tapi Tuhan sedang biarkan kita jadi matang lewat masalah-masalah itu, dan kita kemudian mengabaikan. Cenderung ingin cepat selesai masalahnya, oleh karena Tuhan baik, dan kemudian kita pilih jalan yang seperti apa yang saya inginkan, misalnya gitu ya. Dan tentu saja masalah di depan akan ada lagi seperti itu. Artinya, kita masih belum mengerti Tuhan tuh lagi mimpin dalam hal apa, dimenangkannya untuk apa, dan kemudian yang dihilangkan dari kita yang buruknya, yang lamanya seperti apa yang dihilangkan. Hingga kita benar-benar jadi manusia dengan hidup yang baru sepenuhnya. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti apa yang saya jabarkan pada sore hari. Ya, karena ini pun peringatan buat saya di akhir zaman ini. Oke, teruskan. Kita habiskan dulu. Sikap terhadap janji-janji Allah. Allah suka memberi janji-janjinya yang secara melimpah kepada kita karena ia ingin kita jadi ahli warisnya. Bukan seorang peminta-minta. Jadi apa yang Allah punya kita pun punya. Ia rindu memberkati kita.
Terlebih ia ingin agar kita menjadi ahli waris. Apa yang ia punya, kita ikut punya bersama-sama dengan dia. Makanya ciri dari seorang anak Allah adalah ia tidak pernah minta-minta. Karena ia sudah mengerti, ia punya segala sesuatu bersama dengan Bapa. Tapi kalau orang minta-minta berarti ia ada di luar posisi anak Allah. Ia sedang ingin menerima ahli waris. Tapi nggak pernah dapat. Karena yang ia minta sebetulnya untuk memuaskan keinginan dagingnya saja. Tanpa pernah memiliki bersama-sama dengan Bapaknya. Jadi jangan pernah menempatkan diri Anda sebagai seorang peminta-minta berkat, tapi tempatkan diri sebagai pewaris berkat. Lebih lanjut, ia ingin mengubah tiap orang yang percaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus anaknya. Ingat anak ini, anak Allah ini adalah posisi yang tertinggi, tidak ada yang lebih dari itu. Oke, Roma 4 ayat 20. Silakan Ibu Yohana tolong baca. Apakah bisa baca Bu Yohana? Kalau nggak bisa, kasih ke yang lain dulu. Kembali ke Salam, oh bisa silakan. salam Pak. Iya, Shalom. maaf Ya, tadi baru baru masuk. betulin ini Zoom-nya susah sekali. Oh, oke. Iya, Ya, iya silakan. Roma berapa Pak? Roma 4 ayat 20. Ya, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Mari kita lihat ayat ini ya. Ayat ini luar biasa bagus. Abraham merespon dengan luar biasa meskipun ia diberikan janji oleh Allah yang luar biasa. Ini mimpi Allah, mimpi, visi atau apa yang Allah ingin tetapkan dalam diri Abraham. Dan Abraham tidak melihat dirinya sendiri. Abraham tidak melihat kelemahannya. Abraham tidak melihat siapalah aku ini gitu ya. Tapi ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat visi di depan. Ia melihat apa yang Allah tunjukkan. Malah ia diperkuat, lihat ini ya, dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ingat, iman bisa memperkuat. Apa sih iman itu? Bukan berasal dari Abraham. Iman itu bukan berasal dari diri kita, tapi itu berupa pemberian. Firman Allah yang direspon dengan tidak bimbang. Mengapa tidak bimbang? Karena Allah yang mengatakannya demikian. Simpel ya teman-teman. Jadi kuncinya tetap kita mesti mendengarkan rema. Dan jangan bimbang. Tangkap aja apa yang difirmankannya. Lakukan. Sesimpel itu. Apa yang susah? Ya. Yang susah itu pikiran kita yang sering curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin menjebak saya. Jangan-jangan Tuhan ingin mencobai saya. Ya, Tuhan tidak mencobai siapapun. Oke. Roma 8 ayat 17. Silakan lagi kepada Ibu Marta. Ya Pak, Adakah? terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Terima Ya, kasih Pak. makasih Bu Marta. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima janji Allah, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, agar kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia juga. Nah, posisi ahli waris ditandai dengan adanya penderitaan bersama-sama dengan Tuhan, bukan mengalami kematian. Tapi tepatnya esensi bagaimana Kristus di muka bumi ini, ia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Betul kan? Menjadi seorang hamba. Mengapa Yesus mau jadi seorang hamba? Hamba Allah. Mau, mengapa? Kan dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Kok dia mau? Dia adalah Allah kok. Kok dia mau? Ia mau tuker posisinya dengan kita. Kita dipermuliakan, dia dihina. Dia dicaci maki, kita ditinggikan Allah.
ia menderita sampai dengan sehina itu, pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Enggak sembarang menderita. Tapi kita kok sulit banget mengosongkan diri seperti Kristus. Tapi kita kok sulit banget menderita bersama-sama seperti Kristus. Kenapa? Karena kita pikir kita punya segala macam. Kita punya yang namanya harga diri. Kita punya yang namanya martabat. Kita punya yang namanya kehormatan. Kita punya yang namanya gengsi. Kalau dalam hal ini kita mesti menderita, bukanlah kita mesti mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi, penderitaan di sini adalah mengesampingkan ego kita, mengesampingkan martabat kita, kehormatan, harga diri, kesombongan kita. Ya, mengesampingkan hidup ramah kita yang seringkali ingin dimanjakan oleh keadaan. Hello, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita harus singkirkan jauh-jauh agar konsep penderitaan seperti ini benar-benar akhirnya mengalami apa? Kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Oke. Roma 8 ayat 29. Silakan dibaca Bu Dina kembali. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, makasih Bu Dina. Sedari dulu target Allah Bapa adalah menciptakan manusia yang segambar seperti Kristus. Adam gagal karena kegagalan Adam mengikuti Tuhan. Maka diperlukan adanya Adam yang akhir. Tidak ada lagi Adam yang kemudian selain Adam yang akhir itu. Adam yang akhir itu adalah Kristus. Kristus adalah gambar. Kristus adalah wujud teladan yang setiap kita harus mengikutinya dan seperti dialah kita mesti hidup. Agar kalau kita hidup seperti Kristus, maka kita adalah bagian dari anak-anak Allah. Kristus itu adalah modelnya. Yesus Kristus adalah model bagaimana Allah berkenan kepada manusia. Jadi nantinya akan banyak manusia yang seperti Kristus. Kalau manusia tidak seperti Kristus, maka itu adalah gagal produk. Masih di luar Allah. Mengerti teman-teman? Setiap orang, setiap manusia mesti segambar dan serupa seperti Kristus. Dengan kata lain, orang itu mesti diubahkan oleh Kristus yang mimpin dia, seumur hidup dia di muka bumi ini. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Saya kira banyak pesan-pesan hari ini. Saya juga dapat pesan-pesan tertentu hari-hari ini. Jadi jangan kira saya mengabarkan pesan searah ya. Saya pun dapat pesan-pesan tertentu pada hari ini. Pada saat yang sama saya ucapkan, oh iya benar. Jadi kita tuh seringkali dapat firman seperti pedang bermata dua ya. Negur kita juga, negur saya juga teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dapat teguran juga pada sore hari. Dan itu yang membuat kita hidup di hadapan Allah. Kita teruskan kalau nggak ada. Terus kadar iman atau takaran iman seseorang tidak sama. Ada yang negatif, sekedar ada iman yang besar atau iman yang membuat Tuhan terheran-heran, dan iman yang sempurna. Iman itu nggak semua ya, nggak semua sama, ada tingkatannya. Ada yang sekedar ada itu juga ada. Yang negatif juga ada. Iman yang besar, iman yang sempurna pun ada. Nah, mari kita lihat. Matius 8 ayat 26. Silakan Ibu Helvi. Matius 8. Ibu Helvi ada? Kalau belum ada silakan yang lain. Ibu Ari. Matius 8 ayat 26. Iya, betul. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya."
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, Amin. makasih Bu Ari. Ini imannya negatif. Ini nggak ada iman. Ya, ini imannya negatif, ini nggak ada iman. Iman yang nggak ada itu takut. Kalau saya bilang berarti kita itu kalau takut ya wajar kan, manusia itu dulu. Itu sebagai satu bentuk standar. Kita wajar kan takut, wajar. Kita kan manusia ya. Tapi saya kasih tahu sekarang, ini hari ini saya kasih tahu. Takut itu tandanya iman kita lagi nggak ada, iman yang negatif, alias iman yang tidak merespon Tuhan ngomong. Jelas teman-teman? Jadi kalau kita takut, kita tuh lagi nggak dengar Tuhan. Takut itu kita lagi dengar diri kita sendiri. Atau bahkan si setan. Yang nimpa kita dengan berbagai macam provokasi agar kita jadinya gentar. Nggak percaya sama Tuhan. Dan kekuatan serta kuasanya. Nah itu iman yang negatif. Nggak percaya Tuhan itu. Ya teman-teman, saya tegur sekarang hari ini. Saya pun mesti ditegur juga ya. Oke, sekarang kita baca lagi berikutnya. Ibu Yunike silakan. Matius 9:22. Ada Bu Yunike? Ya Pak Doni. Iya, selamat sore Bu Yunike. Salam. Shalom Pak Doni. Iya, silakan Bu. Matius 8 ayat 9. 20. 9. Oh ayat 9. Matius 9:22 Bu. Ya. Matius 9 ayat 22. Betul. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, Amin. makasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Jadi Doni. ada orang yang pendarahan. Ya. Ada orang yang pendarahan kalau nggak salah ya. Dan kemudian imannya si perempuan ini yang datang ke Tuhan ini menyelamatkan dia. Nah, kan tadi saya bilang, jadi iman dalam diri orang itu yang kemudian belum sepenuhnya Tuhan ngomong sama dia, ya. Tapi dianya punya iman mengimani Tuhan, itu bisa Pak sembuh. Nah, begini teman-teman, saya kasih tahu ya. Si perempuan ini yang 12 tahun pendarahan ini, dia telah mendengar kabar yang luar biasa tentang siapa Yesus. Nah, saya bayangkan, teman-teman, saya mau membukakan satu pikiran yang baru buat teman-teman sekarang ini ya. Perempuan yang pendarahan itu menurut hukum orang Yahudi, menurut hukum Taurat, orang yang pendarahan yang lelehan itu mesti tinggal di luar pemukiman warga. Oke, jelas ya. Jadi secara iman dia mesti di luar pemukiman. Tapi ketika dia mendengar kabar Tuhan sedang berjalan di pemukiman orang Israel, artinya dia menerobos masuk. Dengan kata lain, dia sedang mengambil resiko yang besar untuk tidak dihukum oleh orang-orang Yahudi. Itu iman. Itu iman ketika mendengar berita tentang Yesus. Nah, ketika imannya itu datang ke Tuhan Yesus dan dia bilang dalam dirinya, ketika banyak orang disembuhkan oleh Tuhan, orang yang kemudian kerasukan disembuhkan Tuhan, orang yang bisu dibikin bicara, orang yang tuli dibikin mendengar, orang kusta disembuhkan tahir. Asal ku pegang saja ujung jubahnya. Itu yang paling luar dari tubuh Yesus, itu ujung jubah, tempat apa? Benda jubah untuk berdoa. Asal ku pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika dia punya iman seperti itu, ketika dia menyentuh hal yang paling ujung dari diri Yesus, ada kuasa mengalir dari diri Yesus. Oke. Dan itu Yesus bisa rasakan. Karena ada demand, ada permintaan secara roh, secara pikiran, secara iman dari perempuan ini. Dan Tuhan ngerasa ada permintaan itu keluar dari dirinya. Banyak orang yang menyentuh dia, karena murid-muridnya, semua orang nyentuh engkau guru.
tapi ada kuasa yang mengalir. Artinya apa? Ketika kita datang ke Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang telah ditanamkan oleh Tuhan, dan kita berposisi memantapkan diri dengan benar, baru muncul kemudian iman yang menakjubkan. Iman yang besar seperti itu. Jadi iman seperti itu bukan tumbuh sendirinya, tapi iman jenis itu tumbuh bersama-sama dengan Tuhan juga. Yang menaruhnya dalam wujud rema juga. Dalam diri orang perempuan yang tadi pendarahan itu. Nah, korelasinya buat kita apa sekarang? Sudahkah kita mengetahui Yesus itu termasyur? Dia adalah Tuhan pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sudahkah iman kita besar di situ? Untuk apa kita punya pengetahuan seperti itu, Pak? Untuk sembuhin orang-orang. Datang ke Tuhan, Tuhan, berikan kepadaku kuasa untuk menjangkau orang-orang yang sakit, untuk menjamah lewat jamahanmu agar mereka sembuh. Engkau pakai hidupku, Tuhan. Nah, pakai itu. Seberapa yang kita punya hari-hari ini iman kita itu. Asalkan kita punya ucapan seperti itu nantinya kita nempel dengan Tuhan. Dan yang kuasanya mengalirnya bukan dari diri kita, tapi dari diri Tuhan. Kalau yang ngalirnya dari diri Tuhan, kita nggak sempat sombong. Kalau ada orang sembuh karena kita doakan, bukan jadinya kita sombong kan. Karena yang ngalirnya Tuhan, bukan kita. Jadi kita tetap aman bersama-sama dengan Tuhan tanpa ada kesombongan. Dan kita pun mempunyai banyak hal yang perlu kita kemudian utarakan ke Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Menumbuhkan pribadinya dalam tubuh jasmani kita. Artinya kita mengalami kesefahaman dengan Tuhan, pergerakan yang sama dengan Tuhan, dan menjadikan kita, tubuh kita ini kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, orang-orang datang ke kita tuh cari Tuhannya, bukan cari kitanya. Jadi kitanya nggak sempat sombong, teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Nah, kalau orang yang sombong kan berarti itu akibat doa saya. Itu akibat tuntunan apa yang firman saya nyatakan. Tuh orangnya tumbuh, tuh murid saya. Enggak, itu sombong itu. Tidak ada yang pantas kita sombongkan karena semuanya ngalir dari diri Tuhan. Ingatkan saya kalau saya meleset, teman-teman. Ya. Teman-teman di sini para pendoa juga ingatkan saya. Kalau teman-teman dapatkan suatu pesan dari Tuhan, silahkan sampaikan. Oke. Kita mesti bahu-membahu untuk tidak ada roh kesombongan muncul dalam diri anak Allah. Karena ini yang menjadikan Lucifer pun tergelincir. Ini yang kemudian menjadikan Adam dan Hawa pun tergelincir. Teman-teman, hati-hati ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa belum habis. Oh, belum. Matius 15:28. Silakan Ibu Itun tolong baca. Ya, Pak. Iya. Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terima kasih Bu Itun. Siapa? Ini kalau nggak salah cerita soal perempuan Sirofenesia ya, perempuan Kanaan yang menghampiri meja perjamuan. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang besar imanmu ibu. Artinya apa? Si ibu ini datang ke meja itu dia sebagai orang yang di luar bangsa yang selamatkan. Orang yang di luar bangsa yang selamatkan karena Tuhan Yesus bilang dengan jelas di dalam tempat itu ya. Di tempat itu, di meja itu, aku hanya datang kepada orang-orang di kalangan orang Yahudi saja. Tapi si perempuan ini bilang, tapi aku datang untuk memungut remah. Teman-teman luar biasa. Ini orang ditolak, orang tidak pantas, orang yang di luar anugerah, datang ke anugerah. Mengapa? Karena dia mempunyai dasar untuk punya dan beroleh anugerah. Pada dasarnya Tuhan merindukan semua bangsa datang ke hadapan dia, bukan cuma orang Israel. Pada dasarnya dia ingin pakai semua orang, tanpa terkecuali. Entah itu baru lahir baru, entah itu baru belajar Alkitab, entah itu baru
Sekian lamanya pandai berdoa. Oh, kalau pandai berdoa kayaknya enggak lah ya. Ada orang yang katanya pandai berdoa. Ada orang yang katanya senang berdoa. Oke, saya ngerti senang berdoa. Tapi kesenangan berdoa itu bukan datangnya dari pribadi kita. Serius, saya mau bilang sungguh-sungguh gini. Buat kita sekarang ini berdoa itu suatu hal yang satu panggilan. Bukan hobi berdoa. Hobi berdoa itu dari diri kita sendiri untuk kita berdoa. Tentu mungkin belum mengalami hal-hal yang sulit, mengalami kesulitan berdoa seperti apa, misalnya ketika emosi kita nggak stabil, ketika pikiran kita banyak bercabang, ketika kita banyak masalah, sukar berdoa bukan? Nah, teman-teman sudah sampai di posisi itu? Banyak pikiran yang mesti dipikirkan, banyak yang mesti kita kemudian pilih jalan keluar. Sudah berdoa sama Tuhan? Wah, sukar. Atau ketika habis marah-marah berdoa, wah sukar. Di situ kita bilang, iman itu bukan perasaan. Ketika kita berdoa, kita terpanggil untuk datang. Ketika kita berdoa, kita tuh lagi berhadapan muka dengan Tuhan. Kalau kita senang berdoa, saya rasa oke lah ya. Tapi coba difikirkan lagi. Saya saya apa namanya ya? Saya hobi berdoa. Oke. Oke lah. Saya mengerti. Tapi yuk sampai dengan kita ngerti menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selain berdoa itu adalah panggilan, berdoa itu adalah memunculkan dan mengalirkan kuasa Tuhan di muka bumi. Kalau seseorang yang kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalirkan kuasanya. Tapi kalau berdoa dengan pemenuhan satu kondisi kesenangan tertentu, hobi berdoa seperti begitu, saya rasa Tuhan perlu bukakan hatinya. Kenapa? Saya pun dulu orang yang suka berdoa, tapi ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, berdoa itu sukar sekali. Nah, perlu adanya panggilan, ya. Panggilan untuk kita kemudian menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada. Agak apa namanya ya? Agak mendalam ya memang bahasanya ya tentang berdoa. Tapi saya mau teman-teman sebagai pendoa kita benar-benar melekat di hatinya Tuhan. Oke. Matius 8 ayat 10 silakan dibaca oleh siapa? Siapa yang mau silakan. Matius 8. Boleh. Iya. Silakan Ibu Dina. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, artinya tadi ya, makasih Bu Dina. Jadi ini artinya seseorang yang ada di luar bangsa Israel ternyata punya iman yang lebih besar dibanding bangsa Israel, orang Israel. Siapa dia? Perwira di Kapernaum. Karena dia mengerti siapa Yesus. Orang Israel belum tentu mengerti siapa Yesus. 1 Korintus 13 ayat 2. Kembali lagi siapa silakan. Pak. Boleh Bu Itun silakan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Makasih Bu Itun. Jadi iman yang sempurna itu apa? Iman yang sanggup memindahkan gunung. Nah, itu iman yang sempurna ya. Itu kitabnya ngomongnya gitu. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali nggak berguna. Nah, jadi ini ada yang lebih tinggi lagi. Jadi iman yang sempurna, punya kasih. Jadi iman yang sempurna itu bukanlah goal, tapi status. Bagaimana kita dituntun Tuhan. Teman-teman mungkin ada yang belum mengerti. Sampai dengan kita dituntun Tuhan sampai sejauh itu. Kita masih berpikir kita ini masih jauh dari Tuhan. Kita ini masih banyak kelemahan-kelemahannya.
Tapi siapa tahu kita telah memiliki iman yang sempurna. Tapi kan Pak, iman yang sempurna itu bisa mindahin gunung. Tidak ada gunung yang pindah karena doa saya. Nah teman-teman, mungkin memang belum ada gunung yang pindah karena doa kita. Tapi setidaknya kita pernah mengangkat gunung, tanda kutip, yaitu masalah orang lain. Tentang bagaimana mereka terhalang melihat Tuhan. Ketika kita berdoa, orang itu bisa melihat Tuhan. Gunung yang dipindahin oleh kita. Mengapa? Karena kita menjadi perwujudan hadirat Tuhan bagi orang ini. Untuk akhirnya orang ini bisa melihat. Nah teman-teman, miliki iman yang sempurna yang seperti itu menjadi pendoa bagi orang lain yang mengesampingkan gunung mereka. Hingga mereka bisa melihat dan mengalami Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Habisin dulu ya. Mumpung satu lagi nih. Ya betul, 2 lagi. Kita berhak menerima janji Allah karena status kita sebagai anak atau ahli waris melalui iman kepada Kristus. Jadi Kristus itu adalah sarana segala sesuatu untuk kita menerima apapun yang dari Allah. Mereka yang tidak memiliki status sebagai anaknya tentu saja tak berhak menerima janji itu. Jadi diberikan lewat siapa? Lewat Kristus yang hidup dalam diri kita. Kristusnya yang Allah suka. Kristusnya yang Allah berkenan. Bukan perbuatan baik kita, tapi Kristusnya yang ada dalam diri kita, yang diperkenankan oleh Allah. Roma 8 ayat 17. Kembali lagi ke Bu Marta, silakan. Ya, Pak. Iya. Makasih. Makasih. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Makasih Bu Marta. Bu Yohana silakan teruskan. 2 Korintus 1 ayat 20. Ada Bu Yohana? Masih belum bisa? Oke. Ada, silakan. Siapa yang mau baca boleh. Ibu Helvi boleh, Ibu Helvi silakan. 2 Korintus 1 ayat 20 ya Pak Doni. Betul Bu. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengalahkan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, makasih Bu Helvi dan Bu Marta. Makasih Pak Doni ya. Jadi Allah melihat Kristus. Ya, Allah melihat Kristusnya. Allah berkenan kepada Kristus. Allah mengangkat Kristusnya yang ada dalam diri kita. Jadi ketika Kristus mengangkat kita, Kristus memposisikan kita sebagai anak Allah karena Kristusnya, bukan karena kitanya, bukan karena jasa kitanya, bukan karena kitanya udah sedemikian kita diubahkannya, yaitu mungkin kita masih jauh, betul. Tapi yang pasti adalah ketika kita menghormati keberadaan Kristus yang sedang mengubahkan kita, Bapa menghormati kita. Teman-teman mengerti ini ya? Lihat ini, Kristusnya yang dimuliakan. Kalau kemudian kita bersama-sama dengan Kristus, kita turut dipermuliakan oleh Allah. Nah teman-teman, apa bedanya dengan apa yang kita pikirkan? Kita juga benar Pak. Berdoa sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh. Tapi yang terjadi adalah, ini kan tentang buku 2 ya, tentang iman. Bagaimana kita dituntun oleh Tuhan terus-menerus. Karena kemudian yang terjadi adalah, boleh kita melayani Kristus. Boleh kita kemudian berjalan. Ya. Boleh kita melayani orang lain. Tapi tanpa Kristus, adakah mujizat? Ada. Apakah ada kesembuhan? Ada. Apakah ada kelepasan? Ada. Ujung-ujungnya gimana? Di luar Kristus. Karena yang ditinggikannya tentu saja bukan Kristus, tapi manusia itu sendiri. Kok bisa Pak? Bisa. Nah teman-teman lihat,
Bapa berkenannya kepada kita karena kita menghormati Kristusnya. Karena kita tetap tersembunyi di dalam kehidupan Kristus. Bukan karena kita nyombongin diri kita yang penuh dengan segala macam urapan, segala macam kemampuan, keahlian. Tadi pagi pun saya ketika saat teduh diperingatkan seperti itu. Ya. Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk bikin kemah. Tahukah teman-teman, bentuk kemah itu seperti apa? Mesti detail. Tahukah teman-teman, meja sajian itu mesti detail dengan salut emas, dengan pengangkut yang mesti diangkut kemana-mana. Tabut perjanjian pun mesti dibikin dengan detail. Tahukah teman-teman cara detailnya bagaimana? Tuhan berikan roh keahlian kepada Bezalel dan Aholiab. Tuhan tidak tunjuk siapapun. Tuhan tidak tunjuk sembarangan orang. Artinya, bagaimana Tuhan kemudian mempercayakan orang-orang ini dengan roh? Kalau orang-orang ini mengerjakannya asal, ya yang penting terjadilah. Ya, bikin meja sendiri, rupa sendiri, gambar sendiri. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan tidak ada di situ. Demikian pula kalau kita asal kerja aja bagi Tuhan, asal kerja gitu aja, performnya gitu-gitu aja ya, asalkan kesembuhan terjadi, ya nggak ada Tuhan di situ. Nggak ada kemuliaan Tuhan di situ. Jelas bedanya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan satu peringatan pada sore hari ini, teman-teman ya. Ah, satu lagi, percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Gambaran bahwa Allah adalah penguasa yang menuntut kita berbuat sesuatu bagi Dia sama sekali keliru. Sebaliknya, Ia hanya meminta kita percaya dan Ialah yang akan bertindak. Ini penting teman-teman. Oh, mana bisa saya mau diangkat oleh Tuhan menjadi hamba bagi bangsa-bangsa? Emang siapa yang kita bilang kita bisa mampu? Teman-teman mesti bertindak berdasarkan perintah, berdasarkan tuntunan, berdasarkan nasihat, berdasarkan kiri kanannya, lempeng diemnya dari Tuhan. Karena pada faktanya Tuhan yang menyuruh, Tuhan pula yang meliputi dan melakukannya dalam diri kita. Kalau ada bagian kita yang berbuat sesuatu itu hanya menuruti perintah-perintahnya saja. Dan selebihnya, lihat ini, ialah yang melakukan semuanya. Kita cuman menjadi bejana, ya bejana tanah liat bagi kemuliaannya. Makanya dilarang sombong. Mazmur 37 ayat 3. Silakan dibaca. Oleh Ibu Ari ada? Masih ada ya? Silakan Ibu Ari. Ya. Ini, yang mana tadi Pak? Mazmur 37 atau Matius Betul. Pak? Mazmur. Ya. Oh, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Nah, Ya. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Artinya bukan baik menurut manusia ya. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik itu artinya menurut apa yang berdasarkan apa yang sedang Tuhan gambarkan, rangka imannya jelas, landasannya jelas, tuntunannya jelas. Kemudian diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia kepada apa? Setia kepada tuntunan Tuhan itu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Mengapa? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hatimu berdasarkan hatinya siapa? Hatinya Tuhan lah, bukan hatinya kita. Kan kita ini sedang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hatinya siapa yang muncul? Keinginan siapa yang muncul? Tuhan, bukan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak menggenapi semua janjinya, menggenapi semuanya tanpa terkecuali. Ia akan bereskan, bertindak, menyelesaikan semuanya dan kita mesti menuruti. Kiri kanannya, diam lurusnya atau istirahatnya ya, ikuti apa yang sedang Tuhan lakukan. Matius 6 ayat 6. Satu lagi, silakan Ibu Dina.
Iya, Pak. Iya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oke. Terima kasih Bu Dina. Matius 6 ayat 6. Saya mau bukain lewat ini ya, lewat gambar. Biar teman-teman bisa mengerti. Seringkali kita berpikir bahwa kita mengerjakan untuk Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada kita. Kita ingin menyenangkan Tuhan, betul? Bagaimana menyenangkan Tuhan? Oke, mari kita lihat gambarnya. Saya mau bikin gambar, agar teman-teman mengerti. Mohon maaf ya, ini rada lambat jaringannya. Jadi reload-nya rada lama. Oke. Nah, tampaknya sudah belum? Belum. Oke, belum. Nah, udah. Saya mau bukain semuanya ini agar teman-teman mengerti konsepnya. Konsep ya. Seperti gini. Ini kan. Ini yang tadi kita bahas sepanjang pertemuan sore ini. Ini soal iman. Oke? Iya kan? Nah, iman ini kan ada kerangkanya. Ini kerangkanya. Oke, ini tuh kerangka iman semua. Iman ini yang bikin kerangkanya, yang memimpin dan menyempurnakannya Tuhan Yesus kan. Jadi Tuhan Yesus ini bawa kita dalam kerangka ini. Nah, sementara kalau kita kemudian mengerjakan yang kita pikir ini menyenangkan Tuhan, kita tuh bisa jadi nggak dalam kerangka imannya Tuhan Yesus yang bikin. Bisa jadi kita cuman menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu. Hanya itu yang apa namanya? Menyenangkanmu gitu ya. Mengimani. Nah, teman-teman, kalau kemudian kita hanya mengimani gini aja dan kita mudah-mudahan menyenangkan Tuhan, ya. Kita tuh nggak masuk dalam kerangka imannya Tuhan. Sedangkan Dia yang sejak awal pimpin, yang bikin, yang memimpin kita, Dia lewat iman yang Ia berikan lewat firman-Nya, kita masuk ke dalam seluruh kerangka pikirannya Dia, kerinduannya Dia, dan menggenapinya pasti dari Tuhan juga. Dan ini pasti menyenangkan Allah. Lah kalau yang mengimani begini nih nggak menyenangkan Allah. Itu punya iman yang dasarnya bukan dari landasan firman Tuhan, dari rema, bukan. Jelas teman-teman, jadi jangan ikuti yang panah yang di atas ini. Dengan caranya sendiri menyenangkan Allah seperti apa yang ia pikir benar, tapi nggak benar. Jelas teman-teman? Oke, mudah-mudahan jelas. Ya, jadi kita salah mengerti bahwa menyenangkan Tuhan itu adalah membiarkan hati kita dipenuhi dengan firman-Nya, remanya, dan setiap langkah kita Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun. Kalau ya diem, diem. Kalau suruh diem ya diem. Kalau suruh istirahat. Kalau kemudian nggak pelayanan, nggak pelayanan. Tapi kan masih pelayanan, Pak. Nggak usah. Kalau Tuhan nggak suruh, ya jangan. Begitulah caranya. Agar kita benar-benar dihormati oleh Allah. Karena Allah menghormati kita. Karena Ia melihat Kristus yang terbentuk dalam diri kita. Oke. Jadi jangan riweuh, jangan rempong dengan berbagai-bagai macam aktivitas rohani yang nggak rohani. Jelas? Oke, saya tutup perbincangan kita dengan apa? Dengan suatu peringatan ya. Beristirahatlah dalam
kemuliaan, kekuasaan, dan kebesaran. Kenapa? Karena ia telah mempersiapkan segala sesuatu untuk dinikmati. Yang dibentuknya apa sekarang? Kristus yang ada dalam tubuh jasmani kita, dalam roh kita, dalam akal budi kita, jiwa kita, kerinduannya tergenapi apa tidak? Kejar yang itunya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, Saya, Pak. Bu Marta, silakan. Iya, maaf, Pak. Ya. Iya, tadi kan Bapak bilang gunung, memindahkan gunung. Ya. Ternyata gunung itulah masalah sampai orang itu nggak mengerti tentang keberadaan dirinya bersama Tuhan gitu ya, Pak ya. Betul. Biasanya sih Terus, gitu ya. berarti itu termasuk di dalamnya adalah area di jiwa ya, Pak, yang menghambat dia nggak ngerti gitu loh. Iya, biasanya gitu. Nah, iya Pak. Terus satu lagi, misalnya doa itu si A tuh begini, besoknya lagi begitu lagi, si B juga begitu. Jadi kan sementara kan kalau kita ngobrol sama teman atau itu kan bisa bervariatif ya Pak. Sementara kan kadang kenapa kita si A itu atau si B itu bercakap dengan Tuhan seperti hanya kayak permintaan, kan nggak semua orang mengerti skala, karena kita ikut pemuritan ini kan jadi kita tahu oh kita bercakap dengan Tuhan, memuji Tuhan seperti itu ya Pak. Iya. Tapi kan kadang orang masih belum ngerti, jadi hanya Tuhan berkatilah ini, Bapak berkatilah ini gitu. Iya. Karena untuk mengajak supaya tidak ini gitu. Terus saya pikir kok jadi sama ya, jadi kayak rutinitas gitu. Tapi itu loh Pak, bagaimana cara ininya? Akhirnya saya pikir gini, ya udah kita juga rutinitas, yang penting kita mengerti tentang keberadaan Tuhan. Iya. Oke, saya Gitu, jawab Pak. lewat ini ya. Makasih. Lihat ini, kadar iman. Kadar iman itu nggak sama. Ada yang negatif, sekedar ada iman, ada iman yang besar, ada iman yang membuat Tuhan heran-heran, dan iman yang sempurna. Dari doa kita mengerti akal budi jiwa kita tuh, sadar nggak kita tuh lagi punya iman seperti apa. Oh pasti iman yang besar Pak. Oke, iman yang besar dari mana dapatnya? Dari firman Tuhan. Pernahkah Tuhan janjikan seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita? Enggak. Saya berharap. Nah, itu berarti iman yang mengimani. Jelas ya teman-teman? Landasannya mesti jelas. Karena kemudian dibangun juga lewat Roma 12 ayat 3. Teman-teman kalau baca Roma 12 ayat 3, seperti gini ayatnya. Kayak gini ya. Saya buka dulu. Oke, sebentar. Mana ayatnya? Roma 12 ayat 3. Mana ayatnya? Alkitabnya, sorry. Oh ini dia. Iman itu teratur loh. Enggak iman yang kemudian ngawang-ngawang gitu ya. Teratur sekali. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Boleh nggak sih ke ngawang-ngawang gitu ya, asal ada landasannya jelas. Lebih dulu Tuhan taruh fondasi dulu. Kalau enggak dia taruh fondasi oleh Tuhan, itu ngawang jelas dari mana asalnya. Ya teman-teman, dalam kubu-kubu doa harus kita latih dan asah ya. Kalau ada yang ngawang-ngawang begitu ya sudah, mungkin nggak mau diajar juga gitu ya. Contoh gini ya, saya contohnya yang sering tadi saya dengar. Mudah-mudahan jelas. Saya boleh tanya. Ya. Jadi itu yang tadi contohnya itu adalah iman yang mengimani gitu Pak? Lah iya, mengimani siapa? Oh gitu. Maksudnya berarti yang landasannya salah gitu ya Pak ya? Iya. Yang seperti kayak yang dipanah gitu yang tadi Bapak gambar gitu. Iya, betul. Oh yes. Nah seandainya kita gitu di dalam satu kelompok gitu, kelompok doa kita atau kelompok ibadah kita gitu, semua kita terjebak di dalam satu kelompok yang semuanya seperti itu Pak. Bagaimana Pak caranya? Solusinya gitu? Apakah kita harus keluar atau bagaimana Pak?
Tanya dulu deh sama Tuhan ya. Ini kan pribadi ibu yang tinggal di situ ya. Sejak awalnya apakah suruh Tuhan di situ kah apa enggak? Untuk belajar aja. Aku belajarnya udah tinggalin. Kalau masih perlu belajar silahkan di situ. Tukar pikiran dengan orang-orang situ. Dan kemudian tumbuhlah bersama-sama dengan mereka. Iya Pak, saya tadi pas Bapak ngomong kayak gitu saya langsung karena di komsel saya gitu itu semuanya seperti itu Pak, caranya dia berdoa. Saya mau bukain ayat Jadi ini ya, boleh ya, buat teman-teman yang lain boleh ya. Pak, boleh Pak. Pengen tahu ya ayatnya ya. Ah, agar teman-teman mengerti kumpulan seperti apa yang ada dalam teman-teman semuanya. Ini ayatnya ya. Saya enggak mendiskreditkan teman-teman, tapi teman-teman mengerti pada hari-hari ini mesti adanya seleksi ya. Di antaranya ini Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ada pemisahan. Oke. Kemudian dipisahkan lagi lewat perumpamaan tentang apa namanya? Talenta ya, tentang talenta. Terus kemudian ada lagi bentar. Kemudian ada lagi eh, kambing dan domba ya. Di ayat 32 memisahkan kambing dan domba. Pemisahan-pemisahan ya. Terus ada lagi sebentar. Eh, sebelumnya. Berarti di Matius 25 sebelumnya ya. Di Matius 24 ah, ada ini. Kita lihat dulu ya. Lalang dan gandum itu di berapa? Matius 13. Oke, Matius 13. Ini juga tentang pemisahan. Lihat ini. Nah ini. Matius 13 ayat 30. Teman-teman, lihat ini. Biarkanlah keduanya tumbuh, gandum dan lalang. Teman-teman udah tahu ceritanya, lalang dan gandum. Biarkan keduanya tumbuh bersama. Baik itu yang penyesatan, baik itu pertumbuhan, dibiarkan tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, lihat ini, berkata dulu kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Perhatikan, ikat berberkas-berkas. Dikumpulin, okay, diikat, berberkas-berkas, dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Sekarang perhatikan kumpulan kita. Arahnya kemana? Karena kumpulan kita, dimanapun kita berada, itu akan diikat oleh siapa? Tapi kita percaya kalau semuanya diikat oleh Tuhan, itu adalah ikatan gandum. Ujungnya memang akhirnya menyerupai Kristus. Mereka-mereka itu semua. Tapi kalau sekitar kita itu lebih ke dunia, saya mau katakan, bebaskan ikatan-ikatan dengan sesama-sesama kita itu. Pindah daerah ke dalam daerah di mana gandum tumbuh. Jelas teman-teman? Peringatan lagi, sekali lagi. Ini yang keberapa kali ini peringatannya?
Jelas ya Bu Ari ya? Iya Pak, jelas Pak. Sudah mulai mengerti pelan-pelan. Nah, perhatikan ikatan-ikatan dan kumpulan-kumpulan yang kita hidupi di sekitar kita. Kalau itu arahnya udah melenceng, keluar. Nggak ada pertumbuhan, keluar. Kalau ke arah Kristus, kumpulin di situ. Ya jelas ya teman-teman. Jadi kalau FFG ini makin dikit, buat saya nggak ada masalah loh. Serius, nggak ada masalah. Berarti memang seleksi gitu loh. Nggak ada masalah loh, betul, serius. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu orang lagi boleh? Terjawab ya Bu Marta, Bu Ari. Terjawab Pak. Iya, Ya Pak. oke. Saya rasa sudah banyak peringatannya hari ini. Dari hal-hal yang tadi diperingatkan, coba baca lagi ayatnya. Kalau saya kemudian salah, ya sudah, dengarkan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Kalau saya kemudian memang menumbuhkan kita ke arah Kristus, ikuti. Oke, jelas ya. Semudah itu kan, teman-teman? Pak, Ya, tambah dong. Maaf. boleh. Kan itu komunitas kita berdoa ya Pak, itu kan Oh, kita duduk seperti apa kita. berdoa, mau apapun itu silakan. Itu Ya, nanti ditanyakan sama Tuhan langsung. Oke? ya, kita kalau kalau kita pintar kan bergaul lah sama yang pintar gitu kan Pak, supaya yang pintar ya. Itu tolak angin Nah, ya, itu ikat ya. Tolak angin. Ya. iya, gini loh Pak. Kalau saya lihat ini kan entah ini apakah di Jemaat Smyrna atau Philadelphia atau apa, saya belum, cuma berkali-kali harus ingat baca itu kayaknya. Ya. Kenapa gereja itu rata-rata, ayo kita bersih-bersih, kok masih seperti itu gitu, padahal akhirnya apakah yang termasuk sama yang kayak Bapak bilang, apa kita harus di situ atau bagaimana gitu loh Pak? Ya, Bedakah ini? nggak salah sih ya, nggak salah juga, bersih-bersih itu nggak salah, itu benar. Tapi esensinya, dasar pikirannya, dasar hatinya bersih-bersih terus dengan sebagaimana hal yang kita hidupi, berarti kita kotor terus dong. Iya nggak? Kapan bersihnya? Bukan. Maksudnya gini loh. Kalau yang saya lihat ini gereja ini kan ada, kok gerejanya, bukan gerejanya, maksudnya kumpulannya kok hanya untuk sibuk-sibuk yang seperti apa Bapak bilang dulu pernah euforia ya. Seperti itu gitu kan. Padahal sekarang ini Oh, udah akhir zaman banget gitu loh Pak. ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya akan tutup karena kita akan bahas lagi nanti di hari Sabtu ya, teman-teman yang berniat untuk bertanya lebih lanjut atau mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol di luar topik, nanti dibahas dari Sabtu, datanglah lebih awal ya buat ngobrol-ngobrol dan gak direkam. Oke? Kita tutup FFG pada sore hari ini. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih atas setiap peringatan, setiap hikmat, setiap kebijaksanaan, setiap hati yang kau tunjukkan untuk kami beroleh kepenuhan Kristus dan kepenuhan Roh-Mu. Bapak, berkuasalah kalau kami salah dalam mengajar, dalam mendengarkan, dalam berdoa, tegur kami masing-masing. Termasuk hamba-Mu ini. Kalau hamba-Mu melenceng, Bapak Engkau yang tegur, arahkan kembali ke dalam jalan yang benar. Maka Bapak silakan Kau menjadi Allah atas kami semua dengan melindungi kami, hingga tidak ada lagi kami terpecah belah, atau setiap apapun kami punya kesibukan sendiri, bahkan kami sibuk dengan ritual yang agamawi. Bapak, kami mohon semuanya Kau lepaskan dari yang jahat, hingga kami mengalami kepenuhan yang Kau inginkan. Itu kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, dan kepenuhan kealahan. Dan lewat semuanya itu ubahkan hati kami. Pimpin kami ya Tuhan Yesus dalam setiap kerangka iman secara benar. Tumbuhkanlah rema dalam diri kami, hingga kami dikuasai oleh Engkau. Roh Kudus buat kami mendengar suara Tuhan terus menerus. Berkati anak-anak-Mu ini semuanya dengan perlindungan yang khusus, hingga kami mendengar Tuhan dalam hati kami dan mendengar remanya. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Mari kita berfoto bersama.
Silakan dibuka videonya. Iya. Terima kasih. Silakan Ibu Yohana Buari. 1, 2, 3. Ya. Saya kehilangan mikrofon. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati Ibu Itun, Bu Helvi, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Dina, Bu Yohana, Bu Ari. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Semangat selalu dalam bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Ya.